Roma 10 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Pertanyaannya sekarang, hari-hari ini kita dengar apa? Sungut-sungut, keluh kesah, persoalan, itu pasti bertolak belakang dengan firman ini. Amin dulu. Pasti bertolak belakang karena kita mendengar firman. Dikatakan tadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Seseorang menjadi percaya kepada Kristus karena mendengar firman Kristus. Ini sebenarnya tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Ini kita selalu buka-bukaan konteksnya tentang ibu-ibu karena ini WDI ya. Ini tidak berkonteks secara umum, tapi saya mau kaitkan. Ibu-ibu masih ingat enggak khotbah 2 minggu yang lalu yang pas di rumahnya Ibu Lucy? Ya, siapa yang ingat? Ada inti-intinya di situ. Jadi firman ini jangan kita lewatkan. Mungkin kita tidak ingat secara menyeluruh, tapi buat saya ini diberkati dengan ini. Tapi kalau sama sekali tidak diberkati, ya, saya juga tidak tahu. Mungkin pembicaraan yang mungkin kurang pas atau kita memori kita yang sudah full, saya juga tidak tahu. Jadi waktu itu saya sampaikan di situ ya, bahwa kita ini adalah wanita kepercayaan Allah, wanita yang diciptakan Allah, yang diberi kesempatan bagi kita diciptakan menjadi wanitanya Allah untuk apa? Mempengaruhi, termasuk dalam firman ini, mendengarkan, memperdengarkan, memberitakan firman yang akan menimbulkan iman orang lain. Hari-hari ini kita cek dulu, entah kita di rumah, entah kita di kantor, di pekerjaan, apapun aktivitas kita. Apakah kita benar-benar sudah memperdengarkan firman yang menimbulkan iman orang lain? Udah ada 1 minggu ini aduh terima kasih ya, saya sudah mengerti, aduh terima kasih buat kebenarannya, aduh terima kasih untuk nasihatnya. Firman ini benar menguatkan, menghibur kita, menolong kita, meneguhkan kita. Iya kan ada di firman ini. Tapi hari-hari ini apakah kita pernah atau mungkin masuk ke pikiran kita dan itu sampai menusuk hati kita? Nggak enak sekali dengan bahasanya. Artinya yang disampaikan itu bukan membangun pribadi kita. Yang disampaikan itu hanya angin lalu, bahkan mempengaruhi keberadaan hati kita, yang membuat kita lemah, yang membuat kita loyo, yang membuat kita tidak bersemangat. Apakah ada terjadi di hari-hari ini? Terjadi? Ada yang melemahkan. Mungkin suami, mungkin anak, mungkin tetangga, mungkin karyawan, mungkin teman kerja. Sering kan kita dengar, maaf ya, ini sekali, bilang, goblok lah, apalah, bahasa-bahasa itu. Kira-kira iman kita terbangun enggak di situ? Ibu-ibu, terbangun? Tidak. Tapi kalau orang lain mungkin sakit, mungkin mengeluh, aduh, mama, tidak usah mengeluh. Percaya saja, Tuhan pasti tolong. Kira-kira apa masalahnya? Supaya kita doakan. Ini membangun seseorang. Akhirnya dia apa? Mengalami Kristus. Tapi hari-hari ini apa yang kita dengar? Kadang keluh kesah. Mungkin kalau tidak ada membantu di rumah, atau mungkin suami sedikit aja bertingkah. Kayak tadi malam kami jatuh. Saya tidak sadar suami saya ini motor besar. Jadi pulang dari minggu malam kami jatuh sampai kena saya yang salah. Saya pikir dia bilang ini motor kuat. Jadi saya motor besar itu kan nggak bisa kayak naik kecil. Motor kecil kan gitu. Kalau naik motor besar kan harus ininya dulu kan. Saya agak tekan, gue jatuh lagi itu. Saya bilang, maaf ya Pak. Tapi jadi saya tidak membuat damai sejahtera kalau ini. Sebelum nggak maaf ya Pak. Sampai di rumah udah terbakar ini. Saya bilang maaf ya Pak.
cuci kaki sudah selesai. Ada saja yang membuat kita kehilangan sesuatu, kehilangan sukacita. Tapi kami ambil keputusan, kami tidak mau baku marah, saling menyalahkan. Saya langsung minta maaf aja. Supaya apa? Terbangun, artinya kita tidak menjadi orang-orang yang melemahkan orang lain. Atau kita penyebab suatu masalah. Itu bukan menjadi gambaran seorang yang mengenal Kristus, ibu-ibu. Amin. Mari selidiki hati kita hari-hari ini. Misalkan, kalau ada di ibu-ibu masih tukang gosip, nah, kenapa ibu ini begini ya, pakaiannya begini ya, bisa orang lain tersinggung, tidak membangun iman. Kita berusaha memberi yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk orang lain. Kalau bisa puji dengan tulus. Kalau mungkin ada buka kancing bajunya, tarik dia. Kalau jangan mempermalukan. Ibu, kayaknya ini kancingnya terbuka. Artinya ada nilai-nilai yang orang rasakan dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah milik Kristus atau gambaran Kristus yang akan menyampaikan kabar kebenaran. Dan enggak harus firman ini ibu buka ya nanti di Ibrani 11 ayat 1 itu tentang iman. Bukan itu dulu. Tapi setiap perkataan kita yang membangun, itulah pembuktian bagi kita memiliki iman terhadap Kristus. Amin. Apakah kita, kalau kita kaitkan lagi ke Amsal, itu pasti semua tahu tentang itu ibu-ibu. Apakah kita menjadi seorang wanita yang menolong atau menjadi perongrong? Apakah gaya hidup kita ini sudah bisa menjadi berkat sehingga orang lain diselamatkan, iman mereka dikuatkan? Kalau hari-hari ini, ibu-ibu yang saya kasihi, setiap kita bertemu dengan orang harus ada kesan. Kalau saya seperti itu ya. Kalau berkunjung minimal, kalau lebih ya seharusnya agak lama begitu ya cerita. Kita harus buat satu kesan yang bisa diingat. Kesan apa? Pasti yang kesan yang positif lah. Jadi bukan hanya positif boleh, tapi kalau bisa kita ini, oh iya ya berarti ibu ini betul-betul anak Tuhan ini. Gereja di mana ya? Maka ini pasti aluran pertobatan nih. Tidak diam-diam, santai tapi pas. Saya terus belajar untuk seperti ini. Bukan sudah sukses, tapi minimal saya ke setiap daerah itu ya bisalah, artinya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita membawa nama Kristus dimanapun kita berada. Amin ibu-ibu. Jangan kita bawa label kita ini. Kalau label yang di luar Kristus, dialah mak begitu, cerewet, kan? Boleh cerewet. Tapi kepada hal yang positif, tapi cerewet juga sih tidak bagus juga kedengaran. Tapi menyampaikan sesuatu itu pasti yang positif terhadap anak-anak kita. Nah, anak-anak kecil. Kalau sedikit lari sana lari sini, sudah kata-kata yang positif nggak kita bilang. Nah, boleh ditegur, tapi kata-kata positif. Kalau saya bilang, nah jangan ya, sini. Kan kau ini loncat sana, kayak ini saja, sebut kebun binatang. Jadi artinya tidak menggambarkan kita bagi dia seorang pengikut Kristus. Kristus tidak menimbulkan imannya dia, memang dia tidak tahu apa itu iman. Tapi pendengarannya kita sudah ciptakan menjadi pendengaran yang memang tidak sesuai kebenaran. Akhirnya dia nanti bilang temannya lagi, mama saya kan bilang seperti ini. Dia bilang lagi ke temannya bahasa-bahasa yang tidak benar. Jadi secara tidak langsung kita mengajari anak-anak ini juga menyampaikan itu bagi orang lain. Apalagi remaja-remaja, hati-hati. Makanya perlu kita ibu-ibu di pengkaveran, dekati anak-anak kita. Supaya apa? Mereka punya dampak di sekolah, punya dampak dalam pertemanan, tidak terikut-ikut dengan situasi yang sekarang. Karena perkataan-perkataan kita, nasihat-nasihat yang kita sampaikan itu adalah perkataan kebenaran. Amin ibu-ibu. Jangan sampai kita menutupi di rumah, jelas dia juga di rumah juga tidak nyaman. Sampai di rumah anak juga marah-marah terus. Bahasa-bahasa yang penting saya di luar. Pergaulannya muncullah dari segala sifat. Gak usahlah dulu kita bilang segala agama. Kita saja masih ada sifatnya yang belum tuntas. Artinya masih dalam proses
pertobatan. Kadang kita mengarahkan satu gereja masih seperti ini, masih ibu jumpai toh. Apakah kita sudah semua sama pengertian kita menerima kebenaran itu? Kan belum tentu. Pasti berbeda. Cara mengajar kita pun sekarang nanti kita training di sini ini ya ibu, cara-cara belum tentu sama penerapannya. Belum tentu juga sama anak-anak cara penerimaannya juga itu sama. Jadi di sini ibu-ibu ya, saya percaya ketika kita mau belajar, apalagi tema kita iman, kita mendengar bulan ini, ayo kita sama-sama mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Lewat apa? Lewat pembacaan firman, lewat renungan-renungan, lewat puji-pujian penyembahan. Jadi jangan kita sia-siakan waktu ini hanya untuk apa? Nonton TikTok. Ibu-ibu yang masih nonton TikTok, yang tidak terlalu penting, kalau TikTok rohani sih masih ada. Banyak juga yang memang masih hal-hal yang itu diutamakan. Tapi kita harus lebih fokus kepada kebenaran karena tema kita bulan ini, dan itulah yang menjadi gaya hidup kita untuk seterusnya. Memperkatakan firman, memperdengarkan firman bagi orang lain, supaya iman orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita ini terbangun. Amin. Sudah, ternyata kalau kita sudah melakukan itu berarti kita sudah pelaku firman. Jangan isi dengan berita perkataan yang menakutkan, tapi kita isi jiwa mereka dengan berita keselamatan. Bukan hanya ya keselamatan yang pertama ya, orang yang baru ya, mari kita gaya hidup kita tunjukkan, perkataan kita. Jadi orang lain bisa nilai kita kalau kita jalan atau oh iya ini memperdengarkan musik-musik rohani, oh iya ini Kristus. Jangan hanya musik rohani kencang-kencang, tapi perkataan kita di rumah tidak menunjukkan perkataan firman. Karena ada banyak begitu, terkena dari pagi, dari subuh sampai sore nanti lagu rohani terus. Tapi gaya hidupnya jauh dari hal yang rohani. Ini banyak kita temukan, ya kan? Bahkan lagu rohani dibuat sepanjang malam untuk apa? Minum mabuk. Tempatkanlah sesuai dengan firman itu, ayo. Misalkan lagu rohani kita ikutilah nyanyinya. Oh iya, kebenaran sempurna seperti tadi. Bagi kata yang mustahil itu saya aminkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini saya hari ini tidak ada uang, tapi saya percaya pemeliharaanmu sempurna. Hari ini saya masih sakit Tuhan, tapi saya proses penyembuhan akan terjadi terus menerus atas tubuh. Ayo, tapi terus setiap hari, setiap saat, kalau pagi-pagi saya langsung Tuhan. Saya terima berkat kekuatan kesehatan, kuasa wibawa otoritas Tuhan turun atas. Setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang membangun. Karena kita perkataan hati jiwa kita ini kita serahkan sama Tuhan supaya Roh Kudus mengontrol kita, ibu-ibu. Jangan pernah tidak mengandalkan Roh Kudus. Karena saking capeknya kita, saya saja pengangguran yang bilang kerja ya, yang punya toko ya saya pasti yang berumur. Saya saja di rumah kayak masih sibuk juga, sama aja dulu. Karena udah kayak terbiasa gitu. Tapi saya hari-hari ini mengambil komitmen, kami berdua mau tidak sarapan juga tidak apa-apa. Kalau dulu kan masih cepat-cepat macet. Oh iya saya mau masak nih, mau sarapan mau. Sekarang tidak, sudah lebih agak slow. Santai aja, mau saya 10 juga sarapan enggak, mau minum jus juga enggak. Jadi sudah saya mengontrol pikiran saya yang terutama sekarang Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Aku mau mendengar lagu-lagu saya, ikuti pasang headset lagu-lagu saya. Habis itu saya baca. Sama kira-kira saya punya catatan seperti suami saya sama, dia mencatat dulu saya mencatat juga. Kadang kita ya seperti itu ya, kalau sudah masing-masing menerima sesuatu sudah sama-sama pelayan, saya persiapkan untuk WBI, untuk hal lain, suatu saya juga persiapkan yang lain. Saya rasa ibu-ibu juga harus memulai, karena semua kita jadi pemimpin di dalam keluarga juga, ibu koma, pemimpin di sini. Ayo kita katakan terus firman di sini. Ini akan memberkati Tuhan, akan dipakai karyawan ini akan mengalami Tuhan lebih dahsyat. Mereka akan melihat kuasa Tuhan, mereka akan menerima keselamatan lewat hidup keluargaku. Kita perkatakan aja terus. Dibarengi dengan tindakan kita.
iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saya bilang saya beriman sekuat otot ini, tapi saya tidak melakukan sesuatu apapun hal yang benar, ya sama aja. Nah, apalagi itu pasti orang cemol, nggak ada berkatnya. Tapi ketika kita sudah beriman, kita melakukan, kita merelasikan sama semua orang-orang yang kita temui sempurna. Menurut saya, artinya kita sudah menjadi pelaku firman. Inilah yang Tuhan inginkan. Ya, saya catat di sini ya, seperti kenapa dikaitkan kadang orang susah menerima kenyataan karena saking sakitnya, banyaknya penderitaan. Sudah tidak ada uang, sakit lagi, masalah pekerjaan, masalah lagi di sini. Tiba-tiba saya masuk, ibu harus punya iman. Apa yang dia bilang sama ibu ini? Iman itu bagaimana saya mau beli nasi? Sudah ada uang, sakit lagi, ini lagi, begitu. Tapi kita tidak perlu menyerah. Kita tinggal mau katakan dia bersabar. Saya percaya pasti ibu bisa lewat. Kita nggak usah terlalu banyak. Kenapa ya? Bisa juga jadi masalah itu bagi dia. Jadi kita ibu-ibu ini harus penuh dengan hikmah, penuh dengan trik cara. Jadi kita minta daripada Roh Kudus. Jadi kita perlu halus, mungkin masalahnya berat, doakan aja. Kita sudah seorang yang menguatkan dia, ya kan? Benar nggak ibu-ibu? Ketika imannya lemah saat situasi kondisi yang dihadapi, ketika kita datang, nggak usah kita tuntut cerita. Ibu bagaimana? Baik, baik. Saya percaya ibu. Karena Tuhan kita akan menolong. Jadi kalau kita melakukan ini, ibu-ibu, saya yakin WBI Citra ini harus menjadi ibu-ibu yang saling membangun, saling menopang, saling peduli. Artinya tidak pedulinya bukan peduli seok ya. Saya mau kasih tahu, ada juga pernah saya alami begitu ya. Saya sendiri ibu-ibu, saya tidak perlu sebut, dan saya mungkin bertahun-tahun baru saya tahu orang. Ternyata setiap saya ke gereja itu, saya saja kadang lupa baju apa yang saya pakai hari ini, minggu ini, kayak 2 minggu lalu. Tapi ada seorang ibu-ibu, dia ingat saya punya baju apa. Sepatu pun saya pakai, dia tahu. Ini diceritakan, semua tidak berkualitas lah. Itu baju apa itu, sepatunya juga tidak tinggi. Ketahuan ibu-ibu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Berarti saya ini diperhatikan. Yang penting, saya tidak sakit hati tuh ibu-ibu. Dan kalau dibilang, sepatunya begitu, ya kan karena masih bisa saya pakai. Jadi saya pakai. Lain hanya kalau robek sampai ke sini saya pakai ke gereja yang lebih robek. Kan kalau masalah label, masalah kualitas, saya tidak terlalu pikirkan itu. Karena bagi saya, apapun yang saya pakai itu biarlah itu jadi berkat bagi orang lain dan saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak bilang, cantik tidak? Apa saja saya pakai? Sudah. Karena saya yakin, ketika saya mengandalkan Roh Kudus sepanjang hari itu, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya pakai, apapun yang saya perbuat, saya minta terus Roh Kudus, kira-kira gini mana? Kalau saya dapat sejahtera saya pakai. Kalau enggak, artinya di sini kita harus benar-benar keluar, mampu keluar, mengcover orang dengan kekuatan yang berasal daripada iman. Kita sadar bahwa kita beriman. Itulah spirit, itulah kita merasakan. Oh iya, sekalipun banyak tantangan, ibu guru makan, kerja capek, tapi ceria terus. Saya diberkati. Cara pemakaiannya saya diberkati. Ini ibu ini artinya kita mendukung orang lain juga untuk bertumbuh ibu-ibu. Mau ibu-ibu? Jadi di ibu-ibu WBI ini juga, mari jangan kita saling melemahkan satu dengan yang lain. Jangan kita cari kesalahan satu dengan yang lain. Kalaupun ada, doakan aja, diamkan kalau bisa. Gak usah dikonfirmasi ke sana kemari. Itu membuat jadi perpecahan. Tapi ketika kita datang, ibu Wawan datang atau ibu Yeni datang, ayo ibu baik, senyum saja. Beri yang terbaik. Itu kerinduan kita dan saya percaya. Itulah tujuan kita
sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, yang sudah memiliki iman. Karena iman itu kan Tuhan beri bagi kita ya. Maksudnya itu sebagai orang percaya kita harus wajib beriman. Sudah menjadi ayat hafalan kan. Memang kita tidak melihat, tapi kita percaya. Belum ada di tangan, belum ada pembuktian, tapi kita percaya itu akan terjadi. Amin. Jadi apapun situasi kita, keadaan kita hari-hari ini, maksudnya kita semua, ayo saling menopang, saling mendukung di dalam pelayanan. Jangan cari kesalahan siapa, ya. Dan terus punya komitmen, ya. Komitmen artinya kita saling mendukung satu dengan yang lain, itu harus. Tapi ada juga hal-hal yang memang kita harus kerjakan supaya saling mendukung. Jangan sampai kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Itu juga itu harus kita jaga. Karena kita ini semua pelayan, dipercayakan Tuhan kita ini pelayan. Bukan harus semua yang di altar itu pelayan, yang di kantor pun kerja itu sudah menjadi pelayan. Apapun aktivitas kita adalah seorang hamba, kita bekerja, kita melayani. Jadi selama kita dipercayakan Tuhan masih ada di dunia ini, kita harus bergerak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita minta terus pimpinan Tuhan supaya terjadi atas kehidupan kita. Ya. Kita minta juga kepada Tuhan keberanian, ya. Dikaruniakan keberanian bagi kita untuk memperdengarkan firman Kristus dimanapun kita berada. Saya percaya ini, saya tidak terlalu panjang lebar. Saya tahu kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi alat. Tinggal kita harus teguhkan, harus punya komitmen. Ada perubahan dari waktu ke waktu, komitmen yang benar dari waktu ke waktu itu sangat diperlukan. Itulah juga termasuk bukti orang yang beriman, tidak pakai artinya tidak berhenti, tapi dia bergerak. Menanti itu bukan hanya tidur beriman, harus ada tindakan. Itu bukti kita beriman. Kalau tidak ada tindakan sama dengan yang mati. Paham ya ibu-ibu? Atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, pengalaman iman dari minggu ini ya. Minggu ini lah topik kita imannya, baru 1 minggu. Mungkin ada yang mau bersaksi mengalami Tuhan, yang sudah mengalami tantangan sehingga firman ini sudah berhasil. Kayak khotbah kemarin, apakah sudah direnungkan dan ada tantangannya? Karena ketika kita menyampaikan kebenaran ini, selalu ada tantangan. Kita diuji. Apakah memang betul-betul kita menjadi pelaku kebenaran yang kita sampaikan? Itu yang saya bilang tadi malam yang untungnya suami saya tidak langsung tukang apa ya. Enggak tukang cerai, marah. Saya bilang salah sekali saya. Artinya jangan kita juga memancing kerusuhan ibu-ibu. Sering kita tahu ibu-ibu ini memancing di dalam keluarga. Suami sudah tenang, anak sudah tenang, kadang kita komentar sendiri, saya bilang sudah tidur. Ini malas mulai ribut. Saya pernah mengalami begitu, tapi saya sudah tobat. Ya sudah anak-anak tenang, suami tenang, kita ribut sendiri. Ya kan? Masih ada ibu-ibu di sini begitu? Pulang dari sini bertobat. Jadilah pembawa damai di dalam keluarga. Jangan semua. Yang sudah tenanglah. Oh saya bisa tenang. Sudah kalau ada yang kerjaan yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil kerjakan aja pelan-pelan. Jangan lagi membongkar suami dengan ini bantu. Kalian tidak perlu di mana kah? Ini membawa kerusuhan artinya di dalam keluarga. Bahasanya saya. Artinya membuat tidak tenang. Jadi kita ini ibu Citra ini membawa ketenangan di dalam keluarga, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, ya. Bisa ibu-ibu harus ada respon. Jadi pulang dari sini kita kurangi lah. Nanti minggu depan nanti Gembala cek lagi. Apakah sudah ada yang mengurangi hal begitu? Ya, yang komentar-komentar saya percaya di sini tidak ada. Amin.
Tapi di sini semua proses kemudian. Saya yakin itu pasti. Kita ya ketika kita punya komitmen, Tuhan pasti tolong kita. Saya yakin. Ada niat kita untuk hal yang baik, pasti Roh Kudus tolong. Amin. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita di sore menjelang malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita tidak hanya pendengar, tapi kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita aminkan firman Tuhan.